Colokan ya. Muat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita berjumpa kembali yang insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan materi terjemah tafsir kita ya, dari surat An-Nisa, dan izin masih belum selesai modulnya ya. Untuk sementara kita lihat yang di layar. Terakhir kita sampai pada ayat yang ke-25 ya. Setelah ayat yang berbicara tentang diperbolehkan untuk menikahi amah, yaitu seorang budak perempuan. Wa an tasbiru khairul lakum. Namun dengan kalian tidak menikahi seorang amah, yaitu budak perempuan, dan engkau bersabar menahan diri, tentunya hal itu lebih baik bagi kalian. Namun jika sudah tidak bisa dilakukan dan keadaannya lemah, maka diperbolehkan untuk menikahi seorang amah, yaitu seorang budak perempuan, dengan beberapa syarat yang Allah sebutkan di ayat sebelumnya, yaitu mukminah. Budak yang dinikah adalah seorang mukminah, mukmin. Yang kedua, ghairu musafihat, muhsanat, seorang budak yang terjaga kehormatannya, kesuciannya. Dan makna muhsanat di awal kita sebutkan pada 3 makna. Makna yang pertama yaitu seseorang yang menjaga kesucian kehormatan dirinya, sebagaimana yang Allah tegaskan tentang kesucian ibunda Maryam. Allah menegaskan wa Maryam banata Imran allati ahsanat farjaha, surat At-Tahrim ayat terakhir. Dan Maryam yang menjaga kemaluannya, menjaga kesucian kehormatannya,
Sehingga makna muhsana yaitu dialamatkan kepada seorang perempuan yang menjaga kesucian dirinya. Sehingga syarat yang kedua adalah muhsana. Yang ketiga adalah ghairu musafihat, seorang perempuan yang bukan perempuan pezina, dikenal dengan perbuatan zinanya yang menjadi profesinya. Karena Allah mengharamkan bagi laki-laki mukmin menikahi seorang perempuan pezina sampai dia bertobat dan memperbaiki keadaannya, baru diperbolehkan. Kemudian yang terakhir, wala muttakhidati akhdan, dan bukan menjadi seorang perempuan yang menjadi simpanan. Taib. Setelahnya di ayat 26 Allah menegaskan yuridullah, Allah ingin, liyubayyina, untuk yubayyin, bayinah menjelaskan, bayan menjelaskan, menerangkan, lakum bagi kalian. Yuridullah liyubayyina lakum, Allah menginginkan, Allah ingin untuk menjelaskan kepada kalian. Wa yahdiyakum, dan memberikan petunjuk kepada kalian. Sunan, cara atau sunnah. Sunnah yaitu tariqah, cara atau jalan. Tariqah atau manhaj, cara atau jalan. Alladzina min qablikum, orang-orang dari sebelum kalian. Wa, dan yatuba alaikum, menerima taubat atas kalian. Jika yatubu setelahnya ada ala, artinya menerima taubat. Jika setelahnya ila, bertaubat. Wa yatuba alaikum, dan menerima taubat atas kalian. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Satu lagi, wallahu, dan Allah, yuridu, ingin, ayyatuba alaikum, taba'ala, menerima taubat atas kalian. Wa yuridu, dan menginginkan, alladzina, orang-orang yang yattabi'una, ittiba', mengikuti, asyahawat, syahwat, antamilu, agar kalian bengkok atau berpaling, mailan 'azimah, dengan bengkok atau berpaling yang sangat besar. Itu apa? Lafaz mail digunakan untuk sesuatu yang bengkok atau keberpalingan. Antamilu mailan 'azimah, kalian berpaling atau bengkok dengan berpaling bengkok yang jauh, yang besar. Satu lagi, nyambung. Yuridullah, Allah menginginkan, ayyukhaffifa ankum, untuk beri keringanan kepada kalian, meringankan kalian. Wa khuliqal insanu, dan khuliqa, diciptakan manusia, dhaifan, lemah. Keadaan manusia itu lemah. Baik, kita baca tafsirnya. Al-ma'na al-ijmali,
makna secara global. Yukhbirullahu ta'ala ibadahu. Allah memberitahukan kepada hamba-hambanya annahu yuridu, bahwasanya ia menginginkan, bima ya'ti bihi min ahkamin wa tasyri'at, mendatangkan hukum-hukum dan syariat. Allah menginginkan kepada hamba-hambanya suatu kebaikan berupa hukum dan syariat. An yubayyina lahum, yang dalam hukum dan syariat tersebut menjelaskan, menerangkan kepada mereka ma yahillu lahum wa ma yahrumu alaihim, apa-apa yang halal bagi mereka dan apa-apa yang haram atas mereka. Maka tujuan pertama, Allah menjelaskan mana perempuan-perempuan yang muharramat, perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi, dan mana-mana perempuan yang ghairu muharramat, yang tidak muharram boleh dinikahi. Apa tujuannya? Untuk menjelaskan kepada mereka apa yang dihalalkan untuk mereka dan apa yang diharamkan. Sesuatu yang halal, sesuatu yang thayyib atau khabith, sesuatu yang halal itu thayyib atau khabith. Thayyib itu baik, khabith buruk. Segala sesuatu yang Allah halalkan thayyib adalah baik. Segala sesuatu yang Allah haramkan khabith. Wa yas'alunaka madza uhilla lahum, dan mereka bertanya-tanya kepadamu wahai Muhammad, apa yang dihalalkan bagi mereka. Qul, katakanlah, uhilla lahumut thayyibat. Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad yang bertanya tentang hukum, katakanlah kepada mereka dihalalkan yang baik-baik. Sehingga tujuan adanya halal dan haram, Allah ingin memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya. Tidaklah ada sesuatu yang Allah halalkan pasti di dalamnya ada thayyib, ada kebaikan. Tidaklah sesuatu yang Allah haramkan di dalamnya pasti khabith, sesuatu yang buruk atau berdampak keburukan. Sebagai contoh, di antara yang Allah haramkan di dunia saat ini, minuman khamr. Qaliluhu wa kathiruhu, mau banyak mau sedikit haram. Kullu ma askara fahuwa haram, segala sesuatu yang memabukkan maka dia haram. Qaliluhu am kathiruhu, baik dikit maupun banyak. Kenapa diharamkan khamr? Kenapa diharamkan khamr? Karena menghilangkan akal, sesuatu yang tidak baik, yang khabith. Kemudian misal lain, kenapa Allah haramkan dari makanan yang haram? Misalnya babi. Selain babi dengan nas Quran, sesuatu yang khabith, sesuatu yang buruk, menjijikkan, memiliki taring, memiliki kuku yang tajam, binatang buas dan yang lainnya. Kenapa Allah haramkan? Karena di dalamnya ada khabith. Yang hal ini menegaskan tidaklah Allah haramkan sesuatu melainkan ada dampak buruknya. Dan tidaklah Allah menghalalkan pasti dalamnya ada kebaikan. Sehingga dalam syariat adanya halal dan adanya haram, sejatinya di dalamnya memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya. Namun mungkin ada pertanyaan,
Jika Allah yang menciptakan, kenapa Allah haramkan? Babi misalnya, halal apa haram? Haram dengan nas Quran maupun hadis. Walahmul khinzir, dan daging babi. Yang menciptakan adalah Allah. Kenapa Allah haramkan? Ini pertanyaan yang terkadang anak kecil bertanya. Kenapa? Sebagai bentuk ujian. Di antara sebagai bentuk ujian. Dunia itu adalah darul ibtila, tempatnya ujian. Jadi terkadang iman itu perlu diuji. Percaya tidak dengan firman-Nya Allah, mau mengikuti tidak dengan perintah Allah. Maka iman itu tidak sebatas hanya ucapan, tidak sebatas angan-angan belaka, namun harus ada bukti, yaitu dengan amal. Karena jika iman sebatas hanya ucapan, semua orang bisa? Bisa. Semua orang bisa berbicara, bisa menyampaikan, bisa mengatakan. Namun benar tidaknya pembicaraan tersebut dibuktikan dengan apa? Dengan perbuatan. Jadi yang teriaknya paling keras itu belum tentu beneran. Mau bukti, Pak? Yang teriaknya paling keras NKRI harga mati, justru yang paling banyak katanya korupsinya. Yang paling keras justru apa? Dia yang korupsi. Menegaskan kerasnya berbicara itu belum tentu benar sampai dibuktikan dengan perbuatan. Demikian pula apa? Benar tidaknya pernyataan dibuktikan dengan nas Quran dan hadis. Ada nasnya, dalilnya. Maka kembali kepada ayatnya, ma yahillu lahum wa ma yahrumu alaihim. Allah menginginkan dalam syariatnya itu ada hal, ada haram. Kenapa? Karena dalam hal ada thayyib, pada yang haram ada khabith, ada sesuatu yang tidak baik, buruk. Maka ketika Allah mendatangkan kebaikan, itu rahmat atau enggak rahmat? Rahmat. Dalam syariat Allah itu di dalamnya ada rahmat. Tidaklah sesuatu yang Allah halalkan pasti itu kebaikan di dalamnya. Kama yuridu ayyurshidahum, sebagaimana Allah ingin memberikan petunjuk rasyid, memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. ila taraiqi man kana qablahum, kepada jalan manhaj orang-orang sebelum mereka, yaitu maksudnya siapa? Minal anbiya, jalannya para nabi, wa atba'ihim, dan para pengikut-pengikutnya, wa yuridu ayyuwaffiqahum, dan Allah ingin memberikan taufik kepada mereka, littaubah, untuk bertaubat, wa yataqabbalaha minhum, dan menerima taubat dari mereka. Pada ayat ini Allah menegaskan bahwasanya kenapa disyariatkan ada yang halal, ada yang haram. Yang pertama, Allah ingin menjelaskan, sehingga
Diberi penjelasan itu nikmat. Dikasih tahu itu nikmat. Karena seseorang itu jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam keburukan, jatuh dalam kebengkokan. Salah satu sebabnya adalah tidak tahu. Seseorang mau pergi ke suatu tempat, dia tidak tahu tempat persisnya di mana. Maka dia sudah jalan menuju tempat yang dituju. Apa yang terjadi? Tersesat atau muter-muter nggak tahu di mana tempatnya. Maka meninggalkan bayan, meninggalkan penjelasan, salah satu sebab seseorang itu jatuh dalam kesalahan. Oleh karenanya, jika tidak tahu, apa sikap yang benar? Jika tidak tahu, satu, tawakuf, berhenti. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jika engkau tidak tahu, maka tawakuf, jangan mengikuti. Yang kedua, jika tidak tahu, ngapain? Bertanya. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan ini ayat yang menjadi jawaban. Ada seseorang syekh yang mengatakan, sesungguhnya Quran itu sudah mengajarkan segala sesuatu. Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Maka ada orang iseng, benar, Quran sudah menjelaskan, mengajarkan segala sesuatu. Iya. Coba carikan dalam Quran bagaimana cara bikin roti, atau gimana caranya bikin ayam bakar. Ada cara bikin ayam bakar di dalam Quran? Ada. Cara bikin roti? Ada. Mana ayatnya? Tadi, fas'alu ahlad dzikr. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya kalau tidak tahu. Ini menjadi kaidah dalam kehidupan. Kalau tidak tahu, tanya kepada ahlinya. Ingin tanya gimana caranya bikin roti, maka cari tukang roti. Ingin tahu caranya ayam bakar, tanya kepada ahlinya ayam bakar. Apa dalilnya? Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Surat An-Nahl ayat 43. Tanyakan kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Sehingga nikmat yang pertama adalah nikmatul bayan, diberi penjelasan, sehingga tahu yang hak, tahu yang batil, tahu yang benar, tahu yang salah. Wa yahdiyakum. Kenapa dijelaskan ada yang halal, ada yang haram? Ayat sebelumnya Allah jelaskan mana wanita-wanita yang boleh dinikahi, mana wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi. Kenapa? Allah ingin yahdiyakum, memberi petunjuk, bimbingan. Ada Pak, kalau pembimbing Pak. Jadi kalau kita itu misalnya Pak, kita mau hiking, mau jalan-jalan ke puncak,
ke puncak gunung, Pak. Kita udah tahu puncaknya itu di atas. Namun kalau seseorang tidak pernah hiking naik ke atas dan tidak ada pemandunya, mungkin gak tersesat jalannya. Mungkin. Sehingga butuh apa? Pembimbing, mursyid, penunjuk jalan, dalil thariq, penunjuk jalan. Biar tahu, nah ini jangan sana, jalannya banyak ya. Namun apa? Ada jalan yang terdekat, yang aman, yang tidak menyesatkan. Maka di antara Allah menginginkan adanya hal itu adalah yahdiyakum, memberi petunjuk kepada kalian. Yaitu wa yuridullahu ta'ala an yurshidakum ila subuli man qablakum. Allah menginginkan untuk yurshid, menunjukkan jalan yang benar, menunjukkan kebaikan, ila subuli man qablakum, ke jalan orang-orang sebelum kalian. Siapa orang-orang sebelum kalian? Minalladzina an'amallahu alaihim, dari orang-orang yang Allah kasih nikmat atas mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin, dari para nabi, wa atba'ihim, dan para pengikutnya. Wa yuwaffiqakum litasluku tara'iqahum alhamidah, dan Allah memberikan taufik kepada kalian agar kalian dapat menempuh jalan mereka yang terpuji. Wa tattabi'u syara'i'ahum, dan kalian mengikuti syariat-syariatnya, allati yuhibbuha wa yardaha subhana, yang Allah cintai dan Allah ridhai. Dengan adanya hidayah, bimbingan, seseorang bisa sampai kepada tujuan yang ingin dicapai. Dan hidayah terbagi menjadi 3. Yang pertama hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad. Yang kedua hidayatul taufiq. Bukan taufik hidayat, Pak. Hidayatul taufiq. Yang ketiga hidayatul tatsbit. Yang pertama hidayatul irsyad. Hidayah irsyad. Tadi irsyad apa artinya? Bimbingan, menunjukkan kepada jalan yang benar. Hidayatul irsyad, bimbingan, menunjukkan ini yang salah, ini yang benar, ini yang salah, ini yang halal, ini yang haram, ini yang tauhid, ini yang syirik, ini yang sunnah, ini yang bid'ah, ini yang petunjuk, ini yang sesat. Mursyid, bahasanya apa? Mursyid. Dan hidayatul irsyad tugasnya para nabi dan rasul, dan tugasnya orang-orang yang mengikuti jejaknya. Setiap dari kita bisa mengambil bagian hidayatul irsyad. Apa itu? Menunjukkan ini halal, ini haram. Menunjukkan halal dan haram adalah tugasnya para nabi dan rasul. Setelahnya, maka orang-orang yang mengambil bagian darinya, ustadz, pengajar, tokoh, orang tua, orang yang bijak, orang yang menginginkan kebaikan, bisa menunjukkan. Allah menegaskan tentang nabinya dalam surat Asy-Syura di ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina,
Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dari perintah kami. Ruh di sini maksudnya adalah Al-Quran. Jadi salah satu daripada sifat dan nama Al-Quran adalah ruh. Apa itu ruh? Ruh. Kita ini terdiri dari dua unsur, ruh dan jasad. Jasad kalau nggak ada ruh, jasad kalau nggak ada ruh mati. Maka kenapa Quran diistilahkan dengan ruh? Karena memberikan kehidupan, hidup. Jadi kalau pengen hidup, Quran lah. Nah, hidup dengan sebenar-benarnya hidup. Maka menegaskan ma kunta tadri mal kitab walal iman. Nabi Muhammad dulunya tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Allah menegaskan dalam surat Ad-Duha, wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia mendapatimu dalam keadaan dhal, bingung. Masih enggak tahu. Lalu Allah memberikan petunjuk. Itulah firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 52. Apa petunjuknya? Alkitab wal iman. Allah memberikan Nabi Muhammad kitab dan Allah berikan cahaya iman. Maka pertama kali yang beriman siapa? Nabi, sebelum yang lainnya. Itulah firman Allah di antaranya amanar rasulu wal mu'minun. Beriman para rasul dan orang-orang beriman. Kemudian Allah menegaskan walakin ja'alnahu nuran, dan kami jadikan baginya nur, cahaya. Nahdi bihi man nasya'u min ibadina, yang dengannya kami beri petunjuk siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh benar-benar wahai Muhammad, engkau dapat memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Nabi Muhammad bisa memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Petunjuk apa? Hidayah apa? Tadi kan ada 3, hidayah irsyad, hidayah taufik, hidayah tasdid. Hidayah yang mana? Nabi Muhammad bisa memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Hidayah irsyad, taufik atau tasdid? Irsyad. Hidayah irsyad, hanya menunjukkan saja. Ini loh tauhid, ini loh syirik. Inilah hidayah, inilah kesesatan. Mana buktinya? Nabi Muhammad SAW mengajak pamannya bernama Abu Thalib. Kalau kakeknya Abdul Muttalib, kalau pamannya Abu Thalib. Abu Thalib pamannya yang dulunya mengasuhnya, pamannya yang juga ikut berjuang dalam dakwahnya, namun wafat dalam keadaan millatu aba, di atas agama nenek moyang. Apa yang kurang, Pak? Pamannya seorang nabi, dekat dengan seorang nabi. Bahkan ketika wafat diajak, ya am qul la ilaha illallah. Wahai paman, katakan kalimat tauhid la ilaha illallah, uhajju biha indallah. Jika kau mengatakan sekali saja kalimat ini sebagai bentuk masuk Islam, aku akan membelamu di sisi Allah, memberikan syafaat.
Namun karena sekelilingnya ada para pembesar-pembesar yang lain, kemudian merasa nggak enak. Merasa nggak enak itu kadang salah tempat, Pak. Karena merasa nggak enak, akhirnya tidak sampai terucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi terkadang rasa nggak enak itu nggak enak. Rasa nggak enak itu baik pada tempatnya. Namun kalau rasa nggak enak itu tidak pada tempatnya, itu malah nggak enak. Diajak minum khamr, ayo minum khamr, nggak apa-apa. Masa laki-laki nggak minum khamr, kurang jantan ah. Karena merasa nggak enak akhirnya minum. Diajak karnavalan, pakai baju perempuan, ayo sesekali biar meriah acaranya. Yang laki-laki pakai baju perempuan. Karena merasa nggak enak sama temannya, akhirnya ikut. Jadi ikut dosa dia. Merasa nggak enak awalnya. Jadi terkadang merasa nggak enak itu memang nggak enak beneran. Sehingga rasa nggak enak itu bagus, tapi letakkan pada tempatnya. Kalau diinjak orang merasa nggak enak, kira-kira senyum apa menegur? Diinjak orang nih, di kereta diinjak orang, karena merasa nggak enak, senyum-senyum apa berteriak? Nggak enak, senyum-senyum, ya. Enggak, ini nggak enak, nggak pada tempatnya. Sampaikan, sakit Pak, sakit. Apa yang sakit? Saya keinjak. Nah, itu. Kalau hanya senyum-senyum saja, ya, iya Pak, iya Pak. Saat lapar, ketika lapar ditawarin makan. Monggo Mas, makan Mas. Enggak. Dia lapar. Enggaknya itu enggak enak apa enggak enak ya? Ya, kalau memang lapar ya sudah. Sehingga hidayah yang pertama adalah hidayatur irsyad. Menunjukkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang tidak. Maka Rasulullah SAW hanya memiliki hidayah irsyad. Bahkan untuk menjadikan pamannya masuk Islam, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, beliau pun tidak sanggup, tidak bisa. Sehingga turunlah firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabt walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai. Maksudnya hidayah apa di sini? Inna, di awal Allah mengatakan sesungguhnya engkau bisa memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus wahai Muhammad. Petunjuk apa? Irsyad. Di ayat yang lain Allah mengatakan sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai. Hidayah apa? Taufik. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Hidayatut taufik. Sehingga hidayatut taufik yaitu hidayah hati, bimbingan hati. Kalau sebatas arahan, saran, nasihat kita bisa. Tapi kalau hidayah hati, kita tidak bisa mengendalikan hati. Karena hanyalah yang bisa mengendalikan hati adalah
sang pemilik hati. Sekeras-kerasnya usaha kita itu nggak bisa mengendalikan hati, hanya mengarahkan saja. Ada gak di antara dalam kisah kehidupan manusia itu tidak bisa mengendalikan orang yang dia cintainya? Nabi Muhammad dengan pamannya, Nabi Nuh dan Nabi Lut dengan istrinya, bahkan Nabi Nuh alaihissalam juga dengan anaknya Kan'an. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi, Pak? Figur seorang bapak dari Nabi Nuh. Nabi Nuh itu siapa? Nabi dan Rasul, tidak sebatas Nabi, Nabi dan Rasul. Rasul pertama kali adalah Nabi Nuh. Tidak hanya itu, bahkan Nabi Nuh alaihissalam salah satu Nabi dan Rasul ulil azmi. Bayangkan, kurang apa lagi? Nabi ulil azmi ada berapa? 5. Pertama Nuh alaihissalam, 2 Ibrahim, 3 Isa alaihissalam, 4 Musa alaihissalam, 5 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Nuh adalah salah satu Nabi Rasul ulil azmi. Meski demikian tidak memiliki hidayatut taufiq, bahkan kepada anaknya sendiri Kan'an. Seorang suami hanya bisa mengarahkan, sebaliknya seorang istri hanya bisa mengarahkan suaminya. Hidayatul irsyad. Adapun hidayah taufik hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menegaskan, fadakkir innama anta mudakkir. Terus lasta alaihim bimusaitir. Fadakkir, maka berilah peringatan. Innama anta mudakkir, sesungguhnya engkau hanya pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak berkuasa atasnya. Maksudnya enggak berkuasa atas hatinya. Taib. Yang ketiga tadi apa? Hidayah irsyad, hidayah taufik. Yang ketiga hidayatut tasbit. Tasbit. Ya muqallibal qulub tsabbit. Tasbit. Hidayah minta dikuatkan, dikokohkan, diteguhkan di atas hidayah itu. Sekuat-kuatnya orang masih perlu dikuatkan. Sekuat-kuatnya orang sudah kuat, Pak, masih butuh dikuatkan? Masih. Mana buktinya? Nabi Musa, Nabi Rasul yang kuat, meski demikian minta dikuatkan sama siapa? Akhi Harun. Ya Allah, ikutkan dalam menjalankan tugas siapa? Akhi, saudaraku sendiri. Siapa? Harun. Padahal Nabi Musa itu apa? Sekali pukul langsung jatuh mati, Pak. Batu yang besar yang hanya diangkat 7 orang, bisa diangkat 7 orang, Nabi Musa mengangkat sendirian. Nabi Musa. Sekuat-kuatnya orang masih membutuhkan orang yang menguatkan. Seorang ustadz itu kalau ada yang meninggal itu disuruh ceramah. Apa ceramahnya? Takziah, menguatkan
keluarga yang sedang ditinggal wafat. Setiap kali ceramahnya, sabar, ini adalah takdir Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi ketika dia sendiri yang tertimpa, juga apa? Terkadang apa? Dahsyat. Itu menceramai diri sendiri gak bisa. Kullu nafsin dha'iqatul maut, wahai diriku. Terkadang apa? Butuh orang lain yang menceramai. Itulah apa? Wa tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr. Maka seseorang meskipun sudah kuat, sudah di atas kebenaran, sudah di atas kebaikan, tetap butuh yang namanya tasbit. Ada gak orang yang dulunya baik kemudian bengkok? Ada. Dulunya dari pesantren, keluar pesantren jadi preman. Ya ada. Yang preman jadi orang soleh ada? Ada. Yang soleh jadi preman. Na'udzubillah. Tapi ada dalam kehidupan. Yang dulunya lurus jadi bengkok. Yang baik jadi nggak baik. Kenapa? Karena selama kita hidup jangan pernah merasa aman. Berkata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menegaskan, fa innal hayya la tu'manu alaihil fitnah. Sesungguhnya orang yang masih hidup tidak akan selesai dari fitnah. Selama masih hidup itu jangan pernah merasa, oh saya yang paling aman deh dari ujian. Enggak. Masing-masing masih berjuang dengan ujiannya. Masing-masing masih berjuang dengan ujiannya. Fa innal hayya la tu'manu alaihil fitnah. Ibnu Mas'ud. Orang yang masih hidup belum dikatakan aman dari fitnah ujian. Oleh karenanya di sanalah kita membutuhkan tasbit, penguatan, peneguhan, pengokohan. Oleh karenanya setiap hari di antara doa yang kita minta dalam sholat 5 waktu kita adalah surat Al-Fatihah di ayat keberapa? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat berapa? 5 apa 6? Ayat berapa? Al-Fatihah Pak sudah biasa tiap hari. Dibaca dari awal, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir-rahim. Ayat berapa? 6 kan? Coba diurut. Terkadang udah sangat hafal, tapi untuk mendatangkan dibaca dari awal, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin. Bisa ayat 5, bisa ayat 6. Karena itu jadi ikhtilaf. Basmalah itu masuk Al-Fatihah atau bukan, ikhtilaf. Jadi kalau basmalah masuk Al-Fatihah ayat 6. Kalau enggak masuk ayat 5. Jadi kalau ustadznya ngasih pertanyaan soal ihdinas siratal mustaqim ayat berapa? Yang 5 salah, ini ustaznya belum tahu nih. Tergantung. Pokoknya 5 atau 6. Yang pasti surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Tunjukkanlah, berilah kami hidayah. Hidayah apa? Kira-kira kita ini sudah Islam? Sudah benar?
Insyaallah. Kenapa masih minta ihdinas siratal mustaqim? Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kata para ulama, itulah hidayatut tasbit. Petunjuk minta diteguhkan, dikokohkan, dikuatkan di atas iman Islamnya, di atas ketaatannya, di atas kebaikannya, di atas tauhidnya. Sampai kapan? Sampai kita kembali kepada Allah, sampai kembali ke rahmat Allah. Kenapa kita minta dikuatkan terus? Tadi, karena selama kita masih hidup, tidak ada yang aman dari fitnah. Al-hayyu la tu'manu 'alail fitnah. Orang yang masih hidup belum dikatakan aman daripada ujian. Masing-masing masih berjuang dengan perjuangannya. Taib. Sehingga hidayah ada 3. Hidayatul irsyad, yang kedua hidayatut taufiq, yang ketiga hidayatut tasbit. Ihdinas siratal mustaqim. Berikutnya, wa yatuba 'alaikum, dan Allah menerima taubat atas kalian. Taubatain. Kalau syarat taubat 3. Syarat taubat 3. 1, an-nadam, menyesal. 2, al-azmu alla ya'ud, berazam enggak akan ulang lagi. Yang ketiga, al-iqla' minad dambi, melepaskan sesuatu yang dulu, yang dosanya yang dulu. Ini syaratnya. Namun taubatnya ada 2. Kalau syarat taubat 3, ada yang mengatakan 5, ada yang lebih. Namun taubatnya ada 2. Taubatut taufiq wal qabul. Taubat itu 2. Pertama, taubat taufik. Yang kedua, taubat qabul, diterima. Sehingga seorang ulama mengatakan, taubatul abdi bainat taubataini. Taubatnya seorang hamba itu di antara 2 taubat dari Allah. Jika seorang hamba mau bertobat, maka taubatnya dia ini di antara 2 taubat dari Allah. Apa itu? Taubat taufik dan taubat qabul. Maka pertama, taubat itu adalah taufik. Apa itu taufik? Allah memberikan taufik, memberikan jalan, memberikan kemudahan, memberikan kebaikan untuknya. Siapapun yang ingin bertaubat, ini sudah taufik. Apakah setiap orang yang berbuat dosa, salah, pasti bertobat? Belum tentu. Fir'aun sampai akhir hayat tidak bertobat. Ketika sudah terkena azab, nyawa sudah sampai kerongkongan, baru mengakui. Tapi sudah tertutup. Di antara manusia ada yang dia salah, berbuat dosa, namun tidak mendapatkan taufik untuk bertobat. Iblis laknatullah alaih, sudah berbuat salah, dosa, tidak mendapatkan taufik. Nabi Adam alaihissalam berbuat salah, mendapatkan taufik untuk bertobat. Maka yang pertama, seseorang taubat, seseorang ketika taubat, maka dia di antara 2 taubat. Taubat yang pertama taufik. Setiap yang ingin bertaubat itu adalah taufik dari Allah.
Nabi Adam alaihissalam ketika berbuat dosa. Apa dosanya, Pak? Berapa dosanya? 1. Cuma 1, Pak. Bayangkan. Jadi kalau Allah memperlakukan kita seperti kayak Nabi Adam, binasa semua kita. 1 saja langsung diturunkan. Apa dosanya? Makan buah khuldi. Kata iblis, wahai Adam, maukah kutunjukkan kepadamu buah yang bisa bikin kekal dan kerajaan yang gak pernah habis. Kata Adam alaihissalam, wahai iblis, jika memang buah itu bisa bikin kekal dan bisa memiliki kerajaan yang tidak pernah habis, kenapa engkau gak makan duluan? Masya Allah. Adam masih menalar, masih bisa membalas. Kenapa engkau gak makan duluan? Sampai akhirnya iblis menggunakan senjata al-halfu billah, bersumpah dengan nama Allah. Wa qasalahuma, iblis bersumpah, wahai Adam, demi Allah. Nabi Adam orangnya masih polos, berpikir gak mungkin nama Allah digunakan sumpah untuk bohong. Allah itu maha besar. Menggunakan lafaz Allah itu gak sembarangan. Keagungan Allah itu besar. Gak mungkin ada orang itu berani menggunakan lafaz Allah dalam sumpah berbohong. Tapi iblis menggunakan itu. Wa qasalahuma, iblis bersumpah kepada keduanya, Adam dan Hawa. Barulah Adam terjatuh, percaya. Kemudian dalam kisahnya iblis tidak mendapatkan taufik bertobat. Adam mendapatkan taufik bertobat. Itulah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 37. Fatalaqqa Adam. Ketika Adam bertobat mendapatkan taufik, sehingga orang mau tobat, orang mau istighfar itu sudah taufik. Gak mungkin Allah itu akan menyiksa hambanya yang berbuat dosa sedangkan dia sudah bertobat. Karena taufik itu sudah, tobat itu sudah taufiknya. Yang kedua adalah qabul, diterima. Allah menerima. Fataba alaih. Ketika Adam diberikan taufik untuk bertobat, kemudian Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam doa bertobat. Fataba alaih, barulah Allah menerima taubatnya. Sehingga gak langsung. Nabi Adam mendapatkan taufik taubat, kemudian dia bertobat dengan sungguh-sungguh dengan mendatangkan syarat-syarat taubatnya. Fataba alaih, lalu Allah menerima taubat atasnya. Itulah doa Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, wahai Rabb kami zalim. Apa maknanya? Mengakui salah. Ciri taubat yang benar itu apa? Ngaku salah. Ya Allah, saya salah. Nah, itulah bedanya sikap iblis sama Adam. Kalau iblis salah, nggak mau mengakui salah, tetap masih sombong. Jadi ada nggak orang yang salah tapi sombong? Ada. Dia sudah salah masih sombong, nggak ngakui salah. Iblis. Nah, orang seperti ini itu akan dijauhkan dari taufik taubat. Namun kalau ngaku salah, Rabbana zalamna anfusana, kami zalim ya Allah. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan merahmati kami, lanakunanna minal khasir, kami jadi orang yang merugi. Allah terima
taubatnya. Maka di antara tanda taubat yang benar ada ngaku salah. Asalkan ngaku salah, selesai. Allah itu jika dimintai ampunan, pasti Allah kasih ampunan. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Wallahu alimun hakim. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wallahu ta'ala bisawab. Karena waktu sudah habis, kita cukupkan sejenak di ayat 26. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tuh alam, dingin. Waalaikumsalam. Hari ini anak belajar banyak sekali. Kita cara bikin roti itu ada ya. Bikin roti kan ahlinya. Itu contohnya aja kan. Apapun nih ada di atas. Biasa Ustaz, anak belajar banyak. Makin gemes saja aturan. Sekian tadi. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Pak. Sehat-sehat.